Semuanya, salam budi luhur. Pagi Kak, Selamat pagi Kak, Salam budi salam budi luhur. luhur. Pagi Kak, Pagi salam Kak, salam budi salam luhur. budi luhur. Oke, Salam baik. budi luhur. Pagi Kak, salam budi luhur. Ya, makasih ya. Oke, teman-teman dimohon untuk menonaktifkan suara sampai nanti saya menginstruksikan untuk open mic pada saat nanti sesi diskusi. Oke, maaf. Oke, teman-teman dimohon untuk menonaktifkan suara selama kita diskusi sampai nanti saya menginstruksikan teman-teman untuk open mic kalau nanti ada sesi diskusi ya. Oke, yang kedua teman-teman boleh open kamera ya. Siapa tahu ya kan masih fresh gitu ya, masih cantik, saya udah make upan, terus cowok-cowoknya juga mungkin udah ganteng gitu ya. Sayang kalau nggak dibuka, biar ada juga interaksinya gitu ya. Terus kemudian terima kasih buat teman-teman yang hari ini sudah hadir. Selamat datang di pelatihan karya tulis ilmiah oleh PSBL yang ditujukan untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah wawasan budi luhur atau WBL. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman di kontrak perkuliahan sudah melihat bahwa teman-teman nanti UTS dan UAS-nya adalah membuat karya tulis ilmiah atau makalah per kelompok ya. Mungkin teman-teman sudah dibagi dosennya kelompok. Nah, nanti kalian akan membuat makalah kebudiluhuran dengan tema sebentar nih, agak lupa lagi temanya. Temanya adalah mengimplementasikan simpati dan empati di tengah wabah corona dengan memanfaatkan teknologi digital, gitu ya. Nah, untuk mempersiapkan makalah tersebut, nah kami akan membuat pelatihan hari ini untuk teman-teman supaya paham gitu loh. Apa sih sebenarnya karya tulis ilmiah itu dan gimana sih kita cara nulisnya? Mungkin teman-teman dulu di SMA udah pernah nulis karya tulis ilmiah gitu ya, tapi mungkin agak berbeda atau mungkin pembahasannya juga berbeda. Nah, kali ini kita akan membantu teman-teman untuk mempersiapkan pembuatan makalah tersebut. Jadi mohon disimak dengan baik ya. Oke, kali ini kita ada pelatihnya nih. Nah, pelatihnya ada di sini sudah ready, namanya KII, nama aslinya si Afri Asneli. Nah, beliau ini S1-nya di Universitas Riau, pernah mendapatkan penghargaan sebagai pemakalah terbaik ya, jadi tidak diragukan lagi gitu ya. Dan kedua, beliau juga baru lulus S2 di Vkom Universitas Budi Luhur, termasuk kumlot ya, salah satu kumlot. Kita ucapkan selamat kepada KII. Nah, tanpa memperlama waktu, kami persilahkan kepada KII untuk memulai pelatihan hari ini. Silakan Kak. Terima kasih Kak Natal. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budi luhur. Pagi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam. Halo KII, mohon di unmute Kak. Maaf. Mau nanya Kak. Sorry. Oke, tadi sudah di mute loh. Iya. Oke, mungkin dipencet host kali ya. Oke. Kita bertemu lagi pada hari ini. Kalau mungkin kemarin dengan teman-teman kalian di kelas yang berbeda, hari ini di kelas yang berbeda lagi ya. Tapi tetap dengan materi yang sama, yaitu pembekalan karya tulis ilmiah. Nah, kakak tidak akan berpanjang lebar memperkenalkan diri lagi, cukup saya Kak Afri atau Kak Edi, seperti yang dikenalkan oleh tadi Kak Natal ya. Kemudian, kenapa kita meski ada pembekalan ini? Yang pertama, mungkin kita akan ucapkan terima kasih banyak kepada Pusat Studi Budi Luhur, Kak Natal dan tim, yang telah mengadakan
pelatihan karya tulis ilmiah ini, dan ini bukan tahun yang pertama. Ini sudah tahun yang kedua kita lakukan, dan itu dapat meningkatkan kualitas tulisan dari mahasiswa. Kenapa demikian? Kenapa kita perlu ada pembekalan karya tulis ilmiah ini? Karena pastinya ke depan hari-hari kalian akan berhadapan dengan ini. Kalian, apapun yang kalian tulis, tugas apapun yang kalian kerjakan, pasti harus berdasarkan teknik-teknik penulisan ilmiah. Oleh karena itu, di semester awal ini, pada mata kuliah wawasan budi luhur ini, kalian diberikan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan ini, supaya nanti ketika kalian menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, kalian tidak lagi kebingungan. Ya, terima kasih kepada Pusat Studi Budi Luhur ya, yang sudah menyelenggarakan ini. Nah, kemudian karena ini memang sangat penting untuk kalian semua, oleh karena itu mohon disimak dengan baik. Selanjutnya juga, nanti kalian boleh bertanya, dan di PSBL pun sudah diberitahu, kemudian di e-learning WBL kalian masing-masing pun juga sudah diberitahu bahwa pada saat ini kita menyelenggarakan dengan tema apa. Saya harap kalian juga sudah bersiap-siap, mungkin sudah ada bocoran dari teman-teman kelompok lain yang sudah hari kemarin ya. Nah, kami akan menjemput kalian membuat karya tulis ilmiah ini melalui pemahaman yang mendasar dulu. Ya, bagaimana kalian kenal dulu apa itu karya tulis ilmiah. Ya. Sekarang kita berangkat dulu. Karya tulis itu apa? Jenisnya apa saja? Ya. Kemudian jenis karya tulis itu ada dua. Nah, yang pertama adalah karya tulis yang fiksi. Yang kedua, karya tulis non-fiksi. Nah, apa saja karya tulis fiksi? Yang pertama ada komik, cerpen, novel, bisa skrip, skenario, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya non-fiksi. Bisa berupa sejarah, laporan kegiatan, biografi, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Nah, kedua bentuk ini adalah bentuk karya tulis. Nah, tapi karya tulis yang mana yang akan kalian gunakan dalam mengikuti pembelajaran di universitas, yaitu karya tulis yang non-fiksi. Yaitu karya tulis pada kode yang kedua. Nah, selanjutnya, apa sih sebenarnya karya tulis ilmiah itu? Nah, saya tidak ingin memberikan kalian pembelajaran tanpa kalian mengenal dulu apa itu definisinya. Ya, dengan kalian memahami definisinya, itu akan membuat kalian lebih paham. Oh, jadi artinya ini. Jadi ketika kita menemukan sebuah konsep, sebaiknya kita tidak hanya ikutan mengucapkan konsep itu, tapi kita harus mengetahui dengan jelas definisi dari konsep itu apa. Nah, sekarang konsep yang kami berikan kepada kalian adalah karya tulis. Nah, jadi apa itu karya tulis? Karya itu adalah pekerjaan, hasil perbuatan, ciptaan. Ya, jadi sekarang kalian lihat apa kata kuncinya? Adalah sebuah hasil pekerjaan, ya, yang dia merupakan buatan dan ciptaan. Artinya ada unsur-unsur create di sana, unsur-unsur kreasi, ya. Artinya apa? Ini diciptakan oleh yang membuat, bukan mengambil, mengcopy atau memplagiasi punya orang lain, kemudian dikompilasi dan dikatakan ini tulisan saya. Itu bukan karya. Itu hasil copy. Dan itu tidak dibenarkan. Nah, kemudian tulis. Tulis itu bisa berupa huruf, angka, dan lain sebagainya yang digurat dengan pulpen, pensil, cat, tinta, dan lain sebagainya. Nah, artinya ada hasil yang bisa dilihat, dipublikasikan, diamati, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, ilmiah. Apa itu ilmiah? Bersifat ilmu, kemudian dia memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Nah, di sini kata kuncinya, ya. Jadi sehingga dari ketiga kata tersebut muncul sebuah frasa yang disebut dengan karya tulis ilmiah, yang diartikan sebagai suatu hasil
atau tulisan yang memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Oke, jadi sudah bisa nampak bedanya ya. Karya tulis itu ada dua, ada karya tulis fiksi, ada karya tulis non fiksi, dan kita di dalam tatanan akademis akan berbicara mengenai hanya karya tulis yang non fiksi. Nah, apa itu karya tulis ilmiah? Kemudian karya tulis ilmiah itu kalian harus paham banget konsepnya. Bahwa apa? Dia adalah hasil perbuatan pekerjaan yang kalian ciptakan, yang kemudian bisa ditampilkan dalam bentuk guratan angka, huruf, simbol, dan lain sebagainya, yang dalam proses pembuatannya menggunakan kaidah-kaidah ilmu. Itu dulu yang harus kalian pahami. Kalian nanti mengatakan, oh saya membuat karya tulis ilmiah, sedikit artikel di sini kemudian kalian kompilasi, bukan karya tulis ilmiah. Itu hasil plagiasi namanya. Jadi kalian kenal dulu konsepnya, baru nanti kalian lakukan bagaimana membuat karya tulisnya. Oke? Selanjutnya, kita sudah tahu tadi, frasa karya tulis ilmiah itu maksudnya apa? Kita lihat ciri-cirinya ya. Nah, yang pertama, karya tulis ilmiah itu harus akurat atau faktual. Ya, dia merupakan fakta yang sebenarnya. Atau dikatakan unsur-unsur empiriknya ada. Ya. Unsur-unsur empirik itu apa? Sesuatu yang bisa kita lihat, kita kita dengar, fantasi, halusinasi, ataupun unsur-unsur tahayul. Ya, jadi dia harus fakta yang akurat. Selanjutnya, yang kedua, dia harus menggunakan metode ilmiah. Jadi kita dalam menyusun karya tulis ilmiah, tidak tulis asal tulis. Ada metode tertentu yang sudah disepakati oleh keilmuan secara internasional. Jadi bagaimana teknik kita menulis di Indonesia sama dengan teknik orang menulis di Amerika, sama dengan teknik orang menulis di Eropa. Walaupun nanti akan ada perbedaan mazhab-mazhab tulisannya. Nah, selanjutnya, membuat karya tulis ilmiah tidak perlu menggunakan bahasa yang bertele-tele, kemudian mengulang hal-hal yang tidak perlu, dan tidak perlu juga menggunakan bahasa-bahasa yang kiasan. Mungkin kita supaya indah, cakep bahasanya, kita kemudian berperibahasa misalnya. Tidak perlu di dalam karya tulis ilmiah. Karena yang dibutuhkan dalam karya tulis ilmiah adalah makna denotatif. Apa itu makna denotatif? Yaitu makna kamus, atau makna lugas, atau makna yang sebenarnya. Selanjutnya kita lihat lagi ciri-cirinya, dia harus jelas. Ya, harus jelas, kemudian menghasilkan temuan. Tanpa menghasilkan temuan, itu bukan karya tulis ilmiah. Karena dalam karya tulis ilmiah itu nanti akan jelas. Penelitian ini menemukan bahwa. Nah, dari temuan tersebut disimpulkan bahwa. Artinya apa? Kata kuncinya juga ada temuan. Jadi kalau kita nulis aja sembarang tulis, tapi nggak tahu juntrungannya, kemudian apa temuannya, berarti karya tulis ilmiah kita belum sempurna. Selanjutnya apa? Dia harus logis, masuk akal. Kita tidak berbicara mengenai sesuatu yang mistis. Tidak berbicara mengenai sesuatu yang berbau tahayul. Dia harus logis. Selanjutnya orisinil. Orisinil tadi berkaitan dengan yang pertama saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah benar-benar hasil ciptaan kita. Asli buatan kita. Bukan yang kita ambil dari karya orang lain. Selanjutnya etis. Ada kode etik tertentu yang harus kita perhatikan dalam membuat karya tulis ilmiah. Selanjutnya, ciri-ciri berikutnya dia harus bisa diuji. Apalagi penelitian yang berjenis kuantitatif.
diuji oleh si A hasilnya sama, diuji oleh si B hasilnya sama, si C hasilnya sama dengan menggunakan metode yang sama. Nah, jadi jika tidak ada unsur-unsur atau ciri-ciri ini dalam karya tulis yang kita bikin, berarti kita belum membuat karya tulis ilmiah. Jadi ketika kita mengklaim bahwa saya sedang membuat karya tulis ilmiah, berarti unsur-unsur ciri-ciri yang tadi saya sampaikan itu harus terpenuhi di dalam karya tulis yang nanti kalian kerjakan. Oke, selanjutnya kita sudah belajar ciri-cirinya, kita ketahui dulu apa jenis-jenis karya tulis ilmiah itu. Ya, ada makalah lengkap, ada monografi, ada komunikasi pendek, kajian kebijakan, ya, makalah ilmiah, bunga rampai, proceeding, dan lain sebagainya. Nah, makalah ini nanti seperti yang bisa kalian lakukan, ya, itu akan sering banget mahasiswa menemui makalah. Disuruh bikin makalah itu akan sering banget. Nah, kemudian proceeding itu apa? Proceeding itu adalah kompilasi dari tulisan-tulisan ilmiah yang biasanya diseminarkan atau dikonferensikan. Kemudian dikompilasi jadi satu, itu disebut dengan proceeding. Nah, nanti kalian dalam perjalanannya juga akan mengikuti yang namanya seminar, konferensi, dan lain sebagainya sebagai bagian dari langkah kalian dalam CV. Nah, selanjutnya juga ada laporan atau tulisan kegiatan, makalah mahasiswa untuk tugas bidang tertentu, kemudian kertas kerja, skripsi, tesis, disertasi, resensi, kritik, dan esai, serta contoh-contoh yang lain. Ya, laporan nanti pasti masing-masing kalian dalam semester-semester yang akan datang ada tugas membuat laporan. Makalah, wah sering sekali ya. Kemudian skripsi, itu dia. Skripsi adalah sesuatu yang nanti akan kalian harus kerjakan supaya kalian nanti bisa mencapai gelar sarjana. Ya. Oleh karena itu, kalian pelajari dulu ini secara mendasar bagaimana membuat karya tulis ilmiah yang sederhana ini. Nah, nanti baru kalian bisa bermimpi atau kemudian nanti mencapai mimpi tersebut, oh saya akan membuat skripsi. Gitu, ya. Belajar dulu yang sederhana hari ini, baru nanti kita belajar yang sulit-sulit pada bidang studi kita masing-masing. Karena apa? Di dalam ruangan ini sekarang banyak sekali jurusan dan bidang studi yang tentunya memiliki metodologi yang berbeda-beda. Ya, oleh karena itu yang akan diajarkan di sini adalah bagaimana karya tulis itu secara umum. Nah, selanjutnya tadi kita juga telah berbicara mengenai kaidah dan etika dalam membuat karya tulis ilmiah. Ya. Kalian lihat, apa saja kaidahnya? Yang pertama, karya tulis ilmiah itu harus logis. Kemudian, logis ya, masuk akal. Dia bukan hasil imajinasi. Dan dia bukan sesuatu yang sifatnya halu. Ya. Dan bukan sesuatu yang berbau mistis. Nah, selanjutnya dia harus objektif. Ya, jangan karena kita tidak suka pada sesuatu kemudian kita tidak memasukkannya ke dalam hasil penelitian kita padahal dia mempengaruhi hasil penelitian kita. Itu artinya kita melanggar kaidah. Yang ketiga, sistematis. Ada urutan atau susunan tertentu yang harus kita patuhi, yang harus kita penuhi agar tulisan kita bisa diterima. Selanjutnya andal, dan dia didesain dengan sedemikian rupa, kemudian dia juga harus akumulatif. Nah, selanjutnya etika yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita sebagai penulis harus mampu melahirkan karya yang orisinil, bukan jiplakan. Ini terus diulang, ya, supaya kalian ingat. Mumpung kalian masih baru belajar ya di universitas ini, nah, jadi kalian kalau ada mungkin keinginan biar mudah saya numpang aja sama teman gitu ya. Nah, itu bukan karya orisinil, itu hasil jiplakan dan itu tidak termasuk dalam kode etik karya tulis ilmiah. Nah, yang kedua, sebagai orang yang terpelajar, kita harus benar-benar menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebarkan sehingga apa yang kita tulis itu tidak sesuatu yang sia-sia. Ya,
Jadi kita membuat karya tulis itu harus jelas nanti manfaatnya apa. Jangan kita menulis sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu di dalam part latar belakang biasanya disertakan tujuan dan manfaat penelitian. Nah, artinya ada tuntutan untuk kita menunjukkan apa manfaat atau apa guna dari penelitian yang kita lakukan. Oke, nah kemudian kita harus bisa menjaga informasi yang kita sebarkan bahwa itu adalah informasi yang benar, informasi yang valid dan faktual, dan bukan informasi yang menyesatkan atau seperti hoax yang banyak beredar sekarang. Oleh karena itu, ketika kalian menyusun karya tulis ilmiah, kalian juga harus sensitif dalam mengambil sumber data. Apakah yang saya ambil ini benar fakta atau ini hoax gitu ya. Jadi harus filtering seperti itu harus kalian miliki. Nah, yang ketiga, menulis secara cermat, teliti dan tepat. Ya, jadi harus cermat, teliti dan tepat. Karena ketelitian itu nanti akan muncul. Kenapa? Karena dari awal kita memulai hingga akhir kita menarik kesimpulan, semua proses itu akan berkesinambungan dan dia tidak putus antara satu sama lainnya. Oleh karena itu, ketelitian dan kecermatan kita adalah sesuatu yang paling utama sebagai etika kita dalam menulis karya tulis ilmiah. Nah, selanjutnya, kita harus bisa menerima saran atau perbaikan dari orang lain. Ya, menjunjung tinggi hak pendapat atau temuan orang lain. Karena apa? Dalam melakukan sebuah riset ilmiah, ada tuntutan bagi kita sebagai penulis untuk melakukan studi terdahulu. Artinya, kita juga akan bersandar kepada karya tulis sebelumnya yang sudah pernah dikerjakan oleh orang lain, yang nanti akan menjadi sesuatu yang menguatkan pendapat kita. Misalnya kita memiliki suatu pendapat atau memiliki suatu analisis, nah kita harus didukung oleh studi-studi terdahulu yang relevan dengan penelitian kita. Nah, artinya kita harus menerima sumbang saran dari pihak lain selain diri kita. Nah, atau mungkin dalam proses bimbingan, kita harus menerima apa yang disampaikan oleh bimbingan kita. Atau mungkin nanti pada saat kita sidang, mungkin kita sudah tugas akhir, kita harus bisa menerima masukan apapun yang diberikan oleh si penyidang kita. Nah, jadi ada unsur-unsur seperti itu yang harus kita perhatikan. Nah, selanjutnya kita harus menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Oke, nah poin yang ketujuh ini akan membawa kita kepada box biru yang di sebelahnya. Apa itu bentuk pelanggaran ilmiah? Yang pertama, melakukan falsifikasi. Yang kedua, melakukan fabrikasi. Dan yang ketiga, melakukan plagiarisme. Falsifikasi, sesuatu yang nggak ada kita ada-adakan. Itu falsifikasi. Dan itu ada sanksi untuk pelanggarannya. Dan kemudian yang kedua, fabrikasi. Kita setting itu data supaya bisa menjawab keinginan kita. Kita ingin meneliti sesuatu yang kita ingin hasilnya tuh settingannya seperti ini. Terus kita fabrikasi. Tidak boleh seperti itu. Yang ketiga yang paling sering terjadi adalah plagiarisme dalam segala macam bentuknya. Ya, ini yang sangat tidak bisa ditoleransi. Plagiarisme itu apa? Banyak sekali. Kita ambil beberapa potongan tulisan orang lain tanpa menyertakan sumber, itu juga plagiarisme. Atau kita upayakan untuk mengkopi dari beberapa sumber yang relevan dengan judul yang kita angkat, kemudian kita kompilasi, kita kumpulkan, itu juga bentuk plagiarisme. Ya, jadi banyak sekali bentuk-bentuk plagiarisme. Mengutip sedikit saja tanpa menyertakan sumber itu adalah plagiarisme. Jadi harap berhati-hati. Karena apa? Sekarang zaman sudah semakin modern, revolusi udah 4.0 dengan society 5.0, ya. Sekarang plagiarisme sudah sangat mudah untuk dideteksi. Sudah banyak software atau aplikasi-aplikasi yang bisa memfilter dan kemudian mengukur indeks plagiarisme sebuah tulisan. Di situ kalian harus berhati-hati, ya. Nanti ketika dimasukkan ke dalam software itu akan terlihat tulisan ini mengambil berapa persen dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Nah, oleh karena itu dari kalian semester awal ini saya menghimbau, saya mengingatkan kalian hati-hati terhadap plagiarisme. Ya, jangan pernah terniat di dalam hati kalian untuk mudah melakukan sesuatu agar cepat dapat nilai, kalian lakukan
berbagai macam bentuk plagiarisme. Jangan pernah. Apalagi kalian ingat, pelanggaran ilmiah adalah bentuk aktivitas yang melanggar moral. Dan ingat, ya, kita adalah generasi yang cerdas dan berbudi luhur. Nah, artinya ada konsekuensi logis bagi kita untuk tidak pernah melakukan pelanggaran etika ilmiah. Ya. Oleh karena itu, saya menghimbau sekali lagi, kalian masih baru, ya. Ini adalah awal pembelajaran kalian di universitas. Ini adalah langkah kalian untuk mencapai kesuksesan kalian. Nah, oleh karena itu, mari mulai langkah kalian dengan langkah yang baik, dengan langkah yang positif. Kemudian apapun hal-hal yang melanggar moral, jangan kalian lakukan. Termasuk plagiarisme, tidak beretika. Plagiarisme, falsifikasi, fabrikasi adalah perilaku yang melanggar moral. Oleh karena itu, jangan pernah kalian lakukan. Apalagi kalian adalah generasi yang cerdas dan berbudi luhur, tidak akan pernah melakukan itu. Saya yakin dan percaya. Mudah-mudahan, ya. Kita tanamkan dalam hati, nggak usah kalian berharap, oh saya harus nilai bagus, kemudian apapun caranya akan saya lakukan. Tidak seperti itu. Mendingan kalian berproses dengan baik, ya, berproses dengan slow tapi pasti, ya, dengan teknik-teknik yang dibenarkan, dengan etika-etika yang baik, sehingga hasil tulisan kalian pun dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Oke? Nah, sekarang mengenai kaidah dan etika, saya harap kalian semua bisa memahami dan mengimplementasikannya selama kalian menempuh studi di Universitas Budi Luhur. Dan ataupun nanti ketika kalian punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, tetaplah pelihara kaidah dan etika dalam membuat karya tulis ilmiah. Oke? Selanjutnya, tadi kita sudah kenali di atas, ya, apa itu karya tulis ilmiah, kemudian bagaimana ciri-cirinya, dan kemudian apa saja kaidahnya yang harus kita patuhi, dan apa saja yang tidak boleh kita langgar. Sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam unsurnya lebih dalam, ya. Sekarang kita sudah mulai ke teknik. Saya harap pengantar tadi sudah dapat dipahami. Kita lihat apa sih format standar tulisan ilmiah, ya. Jadi gini, setiap institusi itu memiliki format standar tertentu. Nah, oleh karena itu, kita masing-masing harus tahu kita akan menggunakan standar seperti apa. Nah, format standar tulisan ilmiah yang saya susun di sini adalah format standar yang berlaku secara umum. Ya, artinya format seperti ini bisa ditemukan dengan mudah di dalam artikel-artikel ilmiah berupa jurnal ataupun artikel-artikel lain. Oke, yang pertama ada judul. Ya, yang kemudian yang kedua ada nama penulis, alamat email, institusi biasanya opsional, kemudian ada abstrak dan kata kunci, selanjutnya ada pendahuluan, selanjutnya ada tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Nah, itu standar. Jadi begini, nanti tulisan kalian ini dalam mata kuliah ini akan dilakukan seleksi. Ya, tulisan-tulisan terbaik tentunya akan terseleksi dan kemudian diberikan hadiah oleh Pusat Studi Kebudiluhuran. Nah, oleh karena itu, agar memudahkan dosen-dosen dalam mengoreksi dan kemudian agar semuanya sama, makanya disusunlah sebuah format standar. Nah, seperti inilah format standarnya yang kemudian nanti harus kalian penuhi. Jadi kelompok apapun dari jurusan atau prodi apapun, menulislah nanti untuk WBL dengan format seperti ini, ya. Oke, sekarang kita masuk lagi lebih teknis. Kita mulai pelatihan. Ya, tadi kita sudah pahami tentang hal-hal mendasar, sekarang kita masuk ke pelatihan. Seperti yang sudah di-share oleh Kak Natal,
dan juga yang sudah dapat kalian lihat di dalam e-learning kalian masing-masing, bahwa tema dari karya tulis ilmiah kita pada semester ini atau pada tahun ajaran ini adalah mengimplementasikan simpati dan empati di tengah wabah corona dengan memanfaatkan teknologi digital. Oke. Nah, jadi kita tema ini setiap tahun berganti ya. Jadi karena kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, sebagaimana kita ketahui sudah setahun ya, dunia menghadapi sebuah krisis kesehatan, pandemi COVID-19 yang tidak hanya memporak-porandakan Indonesia, tapi juga dunia ya. Jadi oleh karena itu banyak sesuatu yang terdisrupsi. Bagaimana bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat menjadi terganggu, kemudian memunculkan perubahan-perubahan perilaku dari manusia, bahkan sikap empati dan simpati pun sudah mulai berkurang. Nah, oleh karena itu kita sensitif melihat kondisi itu, kemudian kita angkatlah menjadi tema tulisan kita. Agar nanti apa? Ketika tulisan ini dapat dipublish, bisa memberikan manfaat bagi yang membaca. Nah, selanjutnya kita lihat kembali temanya, mengimplementasikan simpati dan empati di tengah wabah corona dengan memanfaatkan teknologi digital. Nah, ini adalah tema. Apakah tema sama dengan judul? Oke. Tema bisa saja bahasanya sama dengan judul, tapi tema dan judul itu tidak sama, ya. Nah, sekarang kita berangkat dari tema ini. Tentunya kalian bebas untuk memilih judul karya tulis kalian masing-masing yang tidak bertentangan dengan tema, yang tidak jauh dari tema. Silahkan kalian tentukan judul kalian masing-masing, tapi tetap berpegangan pada tema yang diberikan. Artinya, apapun yang kalian bahas nanti di dalam judul kalian, harus ada terkait dengan simpati, empati, wabah corona, dan pemanfaatan teknologi digital. Demikian ya, sudah bisa dipahami antara tema dan judul. Nah, jadi tema kita ini, tema besarnya, selanjutnya silakan kalian ambil judul masing-masing, yang mana judul tersebut terkait dengan tema yang sudah ditentukan. Oke, nah kemudian judulnya apa? Judul KTI itu harus spesifik, harus jelas, ringkas, dan informatif. Dia harus bisa menggugah rasa untuk dibaca. Dia bisa tertangkap mata atau eye-catching, kemudian menggambarkan substansi atau isi dari tulisan, serta mengandung unsur kata kunci. Nah, tadi sudah cukup lama slide tentang tema, kalian pandang, kalian lihat. Sekarang saya jelaskan tentang judul. Mulailah berpikir-pikir. Dari tadi tema yang saya sampaikan, kira-kira apa judul yang akan kalian angkat di dalam karya tulis kalian. Oke, yang jelas karakteristik judul seperti itu. Harus spesifik, jelas, ringkas, informatif, menggugah rasa untuk membaca. Artinya apa? Ketika kita memproduksi sebuah judul, kita harus mampu meredaksikan kata-kata yang membuat orang tertarik untuk membaca. Gitu. Ya. Selanjutnya, hindari judul yang terlalu umum. Dan judul itu sedapat mungkin harus spesifik, langsung menunjuk kepada objek sasaran yang akan kita kaji. Nah, selanjutnya ditulis sesingkat mungkin dan mendeskripsikan isi karya tulis. Nah, sebaiknya juga kita menghilangkan penggunaan kata-kata seperti misalnya kajian tentang bla bla bla, atau penelitian tentang bla bla bla, atau pengamatan tentang bla bla bla, atau analisis tentang apa. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pada saat kita membuat karya tulis ilmiah, di sana ada beberapa kegiatan yang automatically kita lakukan. Apa itu? Yang pertama, kita melakukan pengamatan, itu pasti. Yang kemudian, kita juga melakukan kajian, itu pasti. Kita menganalisis, itu pasti. Oleh karena itu, tidak perlu lagi dibahasakan di judul. Misalnya analisis bla 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 bla, tidak perlu. Karena apa? Sebuah kajian pasti ada unsur analisis. Nah, mungkin kalau kalian lihat judul-judul yang berseliweran di dalam Google, akan mudah kalian temukan. Oleh karena itu, kita perbaiki mindset itu.
kalian hindari penggunaan judul-judul yang mubazir seperti itu. Karena buat apalagi kita tulis analisis tentang apa? Ya namanya meneliti, pasti kita melakukan analisis. Yang namanya meneliti, kita tentu melakukan proses pengamatan. Jadi tidak perlu lagi disebutkan pengamatan tentang apa, nggak perlu lagi. Oke, sampai di situ clear ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh judul. Nah, karena di sini banyak program studinya, ya, ada yang eksakta, ada yang ilmu sosial, tapi tidak juga harus saklek bahwa anak eksakta harus meneliti secara kuantitatif dan anak sosial harus meneliti secara kualitatif, tidak juga. Semua bisa dikombinasikan, terserah kalian memilih judul apa. Yang paling penting kalian harus garis bawahi adalah ketika kalian memilih judul yang bersifat kuantitatif, nanti kalian akan menggunakan metode kuantitatif dalam menjelaskannya. Kemudian ketika kalian memilih judul yang berbau kualitatif, nanti kalian akan menggunakan metode kualitatif. Oke, sekarang saya kupas satu persatu judul kuantitatif. Ya, contohnya yang pertama, pengaruh pemberian bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 terhadap simpati dan empati karyawan Universitas Budi Luhur pada masyarakat sekitar. Nah, judul yang kedua, contohnya adalah korelasi sosialisasi program CSR Budi Luhur di media sosial Instagram dengan peningkatan empati di kalangan mahasiswa Universitas Budi Luhur dan lain-lain. Nah, sekarang kalian fokus dulu kepada dua judul ini. Apa yang kalian lihat? Yang pertama, di dalam judul itu ada dua unsur variabel. Ya, kalian lihat contoh judul yang pertama. Pengaruh pemberian bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 terhadap simpati dan empati karyawan Universitas Budi Luhur pada masyarakat sekitar. Ada faktor pengaruh. Pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi ketika kalian membahasakan pengaruh, berarti variabel berikutnya adalah terhadap. Jadi pengaruh X terhadap Y. Ya. Selanjutnya yang kedua, korelasi X dengan Y. Korelasi sosialisasi program CSR Budi Luhur di media sosial Instagram dengan peningkatan empati di kalangan mahasiswa Universitas Budi Luhur. Jadi ketika pengaruh berarti terhadap. Kalau korelasi atau hubungan itu dengan. Itu yang mesti kalian garis bawahi dari judul kuantitatif. Ya. Nah, kenapa saya berikan contoh judul ini? Karena memang for your info, kita sebagai kampus yang berbudi luhur pada masa pandemi mulai merusak tatanan masyarakat, ya, banyak masyarakat yang menjadi korban secara ekonomi. Kampus Budi Luhur tetap memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar dan bahkan tidak hanya di sekitar kampus kita saja, bahkan sampai keluar kota bantuan itu didistribusikan. Nah, kemudian pasti ada unsur-unsur yang terbangun di sana, bagaimana simpati dan empati yang terbangun di kalangan relawan-relawan tersebut. Gitu. Nah, kalian boleh cari tahu itu dan kalian boleh teliti itu. Nah, kemudian sosialisasi program-program tersebut juga dilakukan di media sosial, bahkan kita juga dapat liputan dari media nasional, ya. Kemudian bagaimana? Apakah dengan kalian memiliki kampus yang tetap peduli di masa sulit itu, ada nggak kira-kira berkorelasi terhadap peningkatan empati kalian sebagai mahasiswa? Kan muncul tuh rasa bangga. Kampus saya ternyata ini ya peduli banget walaupun semua orang lagi keadaan susah gitu. Nah, memungkinkan nggak itu muncul di diri kita sesuatu kebanggaan, kemudian kita ikut berempati. Nah, itu sesuatu yang menarik untuk dikaji. Makanya saya memberikan informasi ini, dan for your info, kita juga mendapatkan penghargaan dari LLDT sebagai kampus peduli di masa COVID-19. Nah, oleh karena itu kita bangga ya sebagai bagian dari keluarga besar Universitas Budi Luhur. Ya, oleh karena itu ini sesuatu yang menarik untuk kalian kaji. Karena apa? Karena ini faktual. Ya, karena ini sesuatu realita. Nah, boleh kalian kaji. Kalau kalian ada yang tertarik nanti dengan masalah ini, tapi ini hanya contoh, ya. Boleh kalian kembangkan, boleh kalian rubah variabelnya atau apapun itu, ya, yang jelas tidak lari dari tema yang sudah kita tentukan. Nah, itu untuk kuantitatif.
Artinya nanti di sini kalian akan berbicara mengenai data, nanti akan ada di sana kuesioner, dan kemudian nanti kalian akan menggunakan rumus, kalian juga akan mengukur secara statistik, dan kemudian menampilkan grafik, baru kalian tarik sebuah analisis dan kesimpulan. Itu konsekuensinya ketika kalian memilih judul kuantitatif. Oke, sekarang kita beralih kepada contoh yang kedua, yaitu judul kualitatif. Ya, ini tentunya tampilannya sangat berbeda dengan judul kuantitatif. Kalau kuantitatif harus ada variabel X dan Y, yang mana ada hubungan pengaruh terhadap ataupun korelasi dengan. Nah, kalau kualitatif beda lagi. Ini beberapa contoh judul yang saya coba sampaikan. Yang pertama, peran media sosial dalam meningkatkan rasa empati masyarakat di tengah penurunan kondisi sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19. Nah, kalau ini kan kalian bisa lihat, judul yang di atas ini, peran media sosial dalam, nah itu kan sangat luas ya. Media sosial itu banyak. Ada Instagram, ada Facebook, ada Pinterest, banyak ratusan media sosial. Nah, kemudian rasa empati masyarakat. Masyarakat itu luas. Masyarakat di mana? Masyarakat di kelurahan manakah? Atau masyarakat di RW manakah? Atau masyarakat di kantor manakah gitu ya? Nah, atau mungkin terhadap empati karyawan di manakah gitu. Nah, jadi ini adalah judul besar, sebuah contoh judul kualitatif yang mana ini membutuhkan studi kasus. Artinya apa? Ketika kalian memilih penggunaan model judul seperti ini, harus ada studi kasus yang kalian angkat. Mungkin di sebuah daerah tertentu, mungkin bisa jadi itu di lingkungan keluarga kalian, atau mungkin di lingkungan tempat tinggal kalian, atau mungkin di lingkungan pekerjaan kalian, atau mungkin di lingkungan pergaulan kalian, atau mungkin di komunitas yang kalian ikuti, dan lain sebagainya. Nah, judul seperti ini adalah judul kualitatif, tapi membutuhkan studi kasus. Karena apa? Agar judul yang kalian sajikan menjadi spesifik. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, judul tidak boleh umum. Judul harus spesifik, langsung menunjuk kepada objek yang kita kaji. Oke? Nah, selanjutnya contoh judul yang kedua, tantangan dalam mengimplementasikan nilai simpati dan empati di tengah problematika pandemi COVID-19. Ya, kalian lihat ya, dari judul ini. Kita meneliti tentang tantangan dalam mengimplementasikan nilai simpati dan empati. Nah, lagi-lagi, ketika dia judulnya ini sangat umum dan luas, kalian perlu menambahkan spesifikasinya. Mungkin tantangan di mana gitu ya. Tantangannya di kantor mana, atau mungkin di kampus mana, atau di lingkungan warga mana gitu. Nah, sehingga nanti ada profil yang bisa kita angkat secara spesifik gitu. Sehingga nanti ruang lingkup penelitian kita juga terbatas, dibatasi gitu. Jadi penelitian yang baik itu bukan penelitian yang umum, bukan penelitian yang ini diteliti semua dikaji, tidak. Penelitian yang bagus adalah penelitian yang spesifik, yang mampu dengan tajam dan dalam mengupas fenomena tersebut dan kemudian memberikan solusi terhadap rumusan masalah yang ditampilkan. Oke, itu untuk masalah judul. Lama ya penjelasannya, cukup panjang karena apa? Jangan salah dalam menentukan judul. Ya, jadi kalian harus kenal dulu yang mana yang judul nanti untuk penelitian kuantitatif, yang mana yang judul kualitatif. Nah, kalau tadi kuantitatif kalian perlu menggunakan rumus, statistik dan lain sebagainya, beda halnya dengan kualitatif. Karena kualitatif kita hanya memerlukan bagaimana kita kekuatan narasi kita, kekuatan eksplanasi atau kekuatan deskripsi kita. Oke? Selanjutnya, setelah judul kita harus memiliki nama. Pertama, nanti tampilan karya tulis itu seperti ini, kemudian akan ada judul di atas, kemudian di bawah judul itu nama. Nah, kalau format tulisan nama, kalian tulis lengkap tanpa menyebutkan gelar, berupa nama asli dan bukan nama samaran, jadi nggak boleh alay-alay dalam kita membuat karya tulis ilmiah, walaupun nama samaran kita anggap keren, tapi bukan itu yang ditampilkan di dalam karya tulis ilmiah, tampilkan nama asli kita. Kemudian diupayakan jangan disingkat. Nah, tapi kalau misalnya nama kita panjang banget, ya cukup misalnya nama depannya 2 kata, kemudian ada kode etik dalam menyingkat nama, itu yang kita terapkan. Ya. Selanjutnya,
penulis utama berada pada urutan paling depan atau disesuaikan dengan panduan tulisan terkait. Nah, sekarang gini, kalian ini instruksinya dari PSBL akan membuat karya tulis dalam bentuk kelompok. Ya, ingat, dalam bentuk kelompok untuk semester ini. Nah, nanti tentunya ketika tulisan ini sudah jadi, kalian kan akan cetak cover. Dan ini hal yang sering ditemui oleh mahasiswa ketika membuat tugas kelompok. Siapa yang ingin namanya di atas, siapa yang nggak mau namanya di bawah, gitu ya. Nah, jadi dalam kode etik penulisan ilmiah, konflik seperti ini tidak ada. Karena apa? Siapa penulis utama yang memiliki kontribusi yang lebih besar atau yang paling besar di dalam membangun karya tulis itu, nama dialah yang disebut pertama kali sebagai first writer. Selanjutnya second writer, selanjutnya third writer, begitu seterusnya. Nah, oleh karena itu jangan nanti curang. Misalnya, alfabet dong namanya, kebetulan nih namanya A gitu ya, misalnya Andi atau Ahmad apa gitu ya, atau Ali gitu. Padahal dia nih nggak banyak kerja, nggak banyak bikin, tapi pengen namanya paling atas. Biar adil ini dong alfabet dong gitu, abjad. Akhirnya namanya di atas gitu ya, curang. Padahal kerja enggak gitu. Nah, mungkin ada lagi dengan teknik yang lain. Ini dong pakai urutan NIM, kan NIM terkecil, terus kemudian baru NIM yang terbesar gitu. Kebetulan NIM-nya urutannya kecil, tapi nggak kerja gitu. Nah, itu adalah pembagian yang tidak fair. Dan di sini saya ingatkan supaya nanti kalian dalam kelompok tidak terjadi konflik dan bisa sama-sama mengingatkan ya, bahwa nama penulis utama adalah orang yang memberikan kontribusi tulisan yang lebih banyak. Artinya dia adalah sebagai first writer. Kemudian yang kontribusinya nomor 2 ya second writer. Yang kontribusinya ada yang paling ketiga misalnya third writer. Demikian seterusnya. Oke? Nah, oleh karena itu berlomba-lombalah kalian untuk memberikan kontribusi yang banyak pada tulisan kalian supaya nanti nama kalian ada di first writer. Oke? Nah, kemudian sebutan nama ditampilkan dengan jelas setelah menyebutkan judul tanpa disisipkan oleh kata oleh. Jadi judul terus langsung nama penulis. Nah, selanjutnya ada alamat instansi, mungkin nanti kalian akan menuliskan di sana prodi kalian apa atau kelompok kalian apa, nah kemudian alamat emailnya. Oke, itu untuk nama. Jadi tidak ada ya konflik nanti untuk menentukan di kelompok siapa yang namanya paling atas. Karena sudah diberitahu kaidahnya seperti apa. Selanjutnya kita masuk lagi ke isi, kita berbicara mengenai abstrak. Apa itu abstrak? Abstraksi itu secara jelas menerangkan tentang beberapa hal. Yang pertama, tujuan utama dan ruang lingkup penelitian. Yang kedua, metode atau landasan teori yang digunakan. Yang ketiga, hasilnya, hasil penelitiannya. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil tersebut, dan kemudian kata kunci. Minimal 4, maksimal 5 kata kunci. Jadi nanti dalam abstrak itu kalian bikin tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan apa, atau menghitung apa, atau mengukur apa, atau mengeksplanasikan apa. Selanjutnya kalian sampaikan metode yang kalian gunakan, terus penelitian ini menemukan bahwa berapa poin yang kalian temukan. Nah, dari temuan tersebut disimpulkan bahwa apa gitu ya. Kemudian baru di bawahnya kata kunci. Berikan minimal 4 dan maksimal 5. Itu abstraknya. Nah, kemudian kalau ingin lebih jauh mengenai abstrak, kalian nanti bisa browsing ya. Kemudian nanti secara teknis, kalian lihat juga dia harus ringkas, penggunaan kata-katanya terbatas, hanya berkisar 100 sampai 250 kata, dan informasi yang telah disampaikan dalam judul jangan diulangi kembali dalam abstrak. Artinya dalam abstrak itu tidak perlu ada pengulangan bahasa judul. Nah, selanjutnya tidak mencantumkan referensi atau tabel. Jadi dalam abstrak itu tidak perlu ada tabel, tidak perlu ada gambar di dalam abstrak. Jadi penggunaan singkatan pun juga tidak boleh. Kalau ada misalnya kalian wawasan budi luhur, kalian tulis WBN dalam abstrak, nggak boleh.
Tulis saja, misalnya kalian meneliti tentang kampus Universitas Budi Luhur. Jadi bukan UBL, tapi Universitas Budi Luhur. Itu di dalam abstrak. Oke? Nah, kemudian abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan diikuti dengan abstrak bahasa Inggris yang ditulis miring. Jadi nanti setelah ada nama, ada judul paling atas, kemudian ada nama di bawahnya. Selanjutnya abstraksi dalam bahasa Indonesia terdiri dari unsur-unsur yang tadi saya sebutkan dan kata kunci. Selanjutnya abstrak dalam bahasa Inggris yang juga ada keyword dalam bahasa Inggris. Nah, jadi abstraksi dalam bahasa Inggris ini tidak membuat bahasa baru, tapi hanya mentranslate abstraksi bahasa Indonesia ke abstrak dalam bahasa Inggris. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Ini sudah ke bagian isi, ya, sudah ke bagian substansi dari karya tulis kalian. Nah, apa yang kalian lakukan ketika kalian mendapatkan tugas membuat karya tulis ilmiah? Apakah kalian akan langsung mengambil laptop kemudian membuka Word? Langsung kalian ketik latar belakang? Jika itu yang kalian lakukan, berjam-jam latar belakang itu tidak akan tertulis dengan baik. Jadi apa yang harus kalian lakukan pertama kali? Ketika kalian mendapatkan tugas untuk membuat karya tulis ilmiah, hal yang pertama kalian lakukan adalah membaca dan mengamati. Kalian mungkin bisa baca informasi-informasi, pemberitaan-pemberitaan untuk mengetahui adanya permasalahan. Selanjutnya kita amati, kita lakukan renungan. Oh, kalau begini nih bagaimana gitu ya. Nah, selanjutnya bermula dari masalah. Dari apa yang informasi yang kita cari, itu akan terlihat adanya masalah. Jangan dulu ditulis latar belakangnya, tapi mantapkan dulu masalahnya. Nah, sekarang yang saya akan jelaskan adalah masalah. Belum saya menjelaskan latar belakang. Nah, jadi apa masalah itu? Masalah itu pada hakikatnya adalah perbedaan antara kondisi yang normatif atau kondisi yang seharusnya dengan realitas atau kondisi yang terjadi. Jadi secara normatif misalnya seperti ini, tapi faktanya nggak seperti itu gitu. Nah, itu artinya masalah. Atau perbedaan yang terjadi antara kondisi yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang ada. Nah, jadi seharusnya itu seperti ini. Tapi kenyataannya seperti ini, jauh dari harapan. Itu adalah masalah. Ya, atau di dalam bahasa ilmiah itu adalah gap. Gap antara Dasein versus Dasolen. Artinya ada perbedaan antara sesuatu yang diharapkan terjadi dengan sesuatu yang terjadi pada faktanya. Oke, itu pemahaman secara filosofis tentang masalah. Sekarang kita ambil contoh. Misalnya gini. Karena kita mengambil tema tentang simpati dan empati, kita contoh tidak jauh-jauh dari konsep itu, dari masalah itu. Sebagai manusia, sesama manusia, dalam keadaan apapun, kita harus tetap memiliki rasa simpati dan empati di antara sesama manusia. Itu seharusnya ya. Itu secara normatif seperti itu. Nah, namun semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, masyarakat seolah-olah ingin memperjuangkan hidupnya sendiri tanpa memperdulikan orang-orang lain di sekitarnya, apakah juga susah, apakah butuh dibantu atau tidak gitu. Walaupun mungkin dia sudah memiliki hal yang berlebih, tapi karena hasrat untuk takut, khawatir, kalau saya nggak tumpuk, kalau saya nggak tumpuk, nanti saya akan kekurangan. Kita lihat bagaimana spekulasi-spekulasi yang terjadi di awal kemarin pada saat awal mula COVID-19 merebak di Indonesia, bagaimana hand sanitizer hilang di peredaran, ya kan? Kemudian masker sampai hilang, masker yang harganya 2.000 perak bisa jadi 200.000 gitu ya. Hand sanitizer yang misalnya segini 8.000 bisa jadi 80.000. Itu kan sebuah rasa empati dan simpati yang menurun. Nah, secara teori, harga sebuah masker itu kan misalnya cuma 2.000 dapat 10. Tapi yang terjadi adalah di masa pandemi itu, yang biasanya kita bisa beli 2.000 perak, kita mesti beli dengan harga 20.000 bahkan 50.000. Nah, itu adalah situasi yang gap antara Dasein
versus Dasolen. Itu adalah sesuatu benturan antara teori dengan kenyataannya. Yang secara normatif seharusnya terjadi, tapi yang terjadi pada faktanya itu beda. Nah, masker yang meskinya dijual 2.000, dijual malah 20.000 atau 50.000. Hand sanitizer botol kecil yang 8.000, dijual 80.000. Itu masalah. Ya. Kemudian, masalah itulah baru muncul. Bagaimana, gitu ya kan? Kenapa, ya? Atau bagaimana pengaruhnya, gitu? Atau bagaimana korelasinya? Nah, baru muncul di situ penelitian. Jadi ingat bahwa karya tulis ilmiah bermula dari adanya masalah. Seperti yang tadi saya ceritakan. Ada gap dulu antara Dasen versus Dasolen. Ada sesuatu yang timpang antara fakta, harapan, dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, baru muncul mula penelitian. Nah, setelah kita dapat itu, baru kita cari informasi empirik yang sebanyak-banyaknya, ya. Apa itu fakta empirik? Sesuatu kenyataan, sesuatu fenomena, sesuatu gejala yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa diraba, atau mungkin dia reaksi kimia bisa dirasa, dan lain sebagainya. Itu fenomena empirik. Ya. Kemudian setelah kalian memiliki pengayaan terhadap masalah yang ingin kalian kaji, barulah kalian membuat latar belakang. Baru kalian ambil laptop. Baru kalian buka file Word. Panjang kan? Jadi ketika kalian dapat tugas membuat karya tulis ilmiah nanti dari dosen apapun, mata kuliah apapun, jika langkah pertama kalian ngambil laptop dan buka Word, teknik kalian salah. Teknik yang benar apa? Kalian cari dulu masalahnya, kalian renungi dulu masalahnya, kalian cari tahu informasi dulu tentang masalahnya apa. Nah, baru kalian lihat gap-nya ya, baru kalian masuk ke latar belakang. Nah, apa saja yang harus ada di latar belakang? Yang pertama, fenomena atau gejala yang relevan. Ini berhubungan dengan data. Data itu dapat dari mana? Dari fakta-fakta empirik di lapangan. Seperti yang tadi saya ceritakan. Mungkin misalnya ada unsur spekulasi masker dan hand sanitizer. Itu adalah realita, adalah gejala. Nah, berapa banyak yang ditimbun, berapa harganya, di mana terjadinya, itu adalah data. Jadi dalam menjelaskan fenomena harus didukung dengan data yang benar, yang relevan. Oke, nah selanjutnya setelah data tersebut kalian jelaskan, harus didukung dengan sumber. Ya, sumbernya dari mana? Siapa yang menjelaskan? Nah, dari mana kalian dapat? Dari pemberitaan apa? Dari jurnal mana? Oleh siapa? Itu mesti kalian terangkan dengan jelas. Nanti baik di dalam body note atau dalam footnote-nya, dan kemudian nanti kalian akan susun dalam daftar pustakanya. Oke? Nah, selanjutnya di dalam latar belakang juga harus ada tinjauan pustaka atau studi terdahulu. Nah, ini apa fungsinya? Ini adalah untuk menguatkan studi yang kita lakukan. Jadi studi yang kita lakukan ini tidak berdiri sendiri. Pernah orang lain meneliti tentang tema yang serupa dengan misalnya temuan seperti ini. Nah, kemudian si A meneliti dengan tema yang seperti ini, penelitiannya hasilnya seperti ini. Si B meneliti ini dengan menggunakan metode ini. Nah, si C juga pernah meneliti tentang ini, tapi dia menemukan seperti ini. Nah, berbeda halnya dengan penelitian yang saya lakukan ini. Penelitian yang saya lakukan ini lebih fokus kepada apa gitu ya. Nah, jadi intinya kita perlu menjelaskan di latar belakang itu apa hal baru yang kita tunjukkan dalam tulisan itu yang berbeda dengan penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, ini juga akan menjadi upaya dalam menunjukkan novelty atau state of the art ya. Novelty atau state of the art itu adalah sesuatu yang baru. Hal baru yang kita temukan di dalam sebuah penelitian yang sebelumnya tidak pernah ditemukan oleh orang lain sebelum kita. Oke? Nah, selanjutnya
Novelty atau state of the art itu bagian yang penting karena itu akan menunjukkan orisinalitas karya tulis kita. Nah, selanjutnya kita juga perlu menyampaikan pengantar tentang konsepsi atau profil yang terkait dengan judul. Nah, ini bisa dikatakan juga dengan konsepsi yang relevan. Misalnya seperti contoh judul yang tadi saya taruh di atas, misalnya kalian akan meneliti bagaimana pengaruh CSR budi luhur. Nah, CSR itu apa? Nah, kemudian budi luhur itu apa? Ya. Kemudian pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 itu apa? Nah, itu kalian jelaskan di latar belakang. Oke? Nah, selanjutnya apalagi di dalam latar belakang itu kita menunjukkan adanya permasalahan tadi. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, masalah itu nanti kita akan sajikan. Kita sampaikan dalam bentuk piramida terbalik, ya. Berapa masalah kita tayangkan di sana, kemudian kita identifikasi masalah tersebut, ya, identifikasi kira-kira masalah yang mana yang akan kita kaji dari sekian banyak masalah yang kita sampaikan di atas, masalah yang mana yang kita kaji itu adalah proses mengidentifikasi masalah. Nah, setelah kita identifikasi masalah tersebut, baru kita ambil fokus penelitian kita yang mana, gitu ya. Nah, setelah fokus penelitian dapat kita tetapkan, baru kita ambil permasalahan atau rumusan masalah. Jadi setelah kita menentukan fokus penelitiannya kemana, baru kita ajukan pertanyaan penelitian kita apa. Nah, permasalahan atau rumusan masalah ini bisa kita nyatakan dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk pernyataan. Oke? Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian yang kita sampaikan di sana. Ya, tujuannya disampaikan secara spesifik dan kemudian menyesuaikan dengan tujuan penelitian kita. Nah, untuk menentukan tujuan penelitian itu harus kita lihat lagi rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Karena rumusan masalah atau pertanyaan penelitian akan berhubungan secara langsung dengan tujuan dan manfaat penelitian kita. Oke, jadi itu untuk bagian pendahuluan. Kalau sudah selesai sampai di situ, berarti clear untuk bagian pendahuluan. Sekarang kita masuk ke bagian tinjauan pustaka. Jadi poin pertama bagian pendahuluan sudah clear. Tinggal kalian kerjakan. Selanjutnya bagian tinjauan pustaka. Apa saja yang terdapat di dalam tinjauan pustaka? Nah, yang terdapat di dalam tinjauan pustaka itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan teori-teori yang kita gunakan. Kita kan namanya mengkaji dalam karya tulis ilmiah, kita mesti melakukan pendekatan tertentu, ada pendekatan atau paradigma tertentu yang kita pakai. Selanjutnya teori-teori apa yang kita gunakan untuk memecahkan permasalahan itu, atau mungkin konsepsi-konsepsi apa yang kita gunakan. Nah, itulah yang kita sajikan di dalam daftar pustaka. Ya. Nah, daftar pustaka ini dibuat dengan mengumpulkan hasil penelitian yang membahas subjek atau pendekatan teoritis yang sudah dilakukan. Jadi, di daftar pustaka, di tinjauan pustaka maksud saya, yang kita bicarakan adalah hal-hal yang berkenaan dengan tinjauan teoritis. Oke? Berbeda ya dengan tadi studi terdahulu yang terdapat di LBM. Studi terdahulu yang terdapat di LBM gunanya untuk menunjukkan bahwa orang lain juga pernah mengkaji tentang itu, kita juga mengkaji, tapi ada bedanya. Beda itu yang kita tunjukkan sehingga muncul novelty atau state of the art atau sesuatu originalitas terbaru yang kita munculkan yang belum pernah ada sebelumnya oleh peneliti sebelumnya. Oke, sekarang sudah clear sampai ke tinjauan pustaka, selanjutnya kita masuk ke bagian metodologi. Nah, ketiga unsurnya adalah metodologi. Nah, metode mencakup uraian dan penjelasan di antaranya. Yang pertama, penjelasan metode didasarkan pada karakteristik keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis dengan sasaran hasil penelitian yang mutakhir. Penyajian metode memerlukan acuan pustaka bila sudah dipublikasi sebelumnya, dan ini mencerminkan seberapa validnya metode yang kita gunakan. Ya. Metodologi penelitian ini tentunya tidak seragam. Jadi masing-masing institusi, masing-masing prodi atau masing-masing bidang keilmuan tertentu memiliki ciri khas metodenya. Secara umum ada metodologi itu seperti apa, secara umum ada. Tapi mungkin ketika kita masuk ke dalam bidang studi kita masing-masing, di sini ada anak ekonomi, di sini ada anak TI, mungkin ada anak kriminologi, ada anak HI dan lain sebagainya,
itu memiliki metodologi yang spesifik dalam melakukan kajiannya. Ya, oleh karena itu saya tidak akan menjelaskan metodologi secara spesifik, tapi menjelaskan metodologi secara umum. Ya, kemudian ada deskripsi yang berisikan penentuan atau parameter, misalnya kita menggunakan penelitian kuantitatif, parameternya apa, kemudian bagaimana metode kita mengumpulkan data, samplingnya itu apa, kemudian bagaimana metode pengolahan analisis data. Nah, sekarang kita lihat lebih dalam lagi. Apa saja sih yang harus kita sajikan di dalam metode itu? Nah, yang pertama, kita bisa masukkan lokasi dan waktu penelitian. Nah, selanjutnya kita bisa menjelaskan mengenai sifat penelitian yang kita gunakan. Misalnya, tujuan penelitiannya apa, kemudian pendekatan penelitiannya apa, nah kemudian cakupan atau besarannya apa. Nah, selanjutnya kita mesti juga menjelaskan teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data itu mencakup sumber data, kemudian instrumen penelitiannya seperti apa, bagaimana prosedur kita dalam melakukan pengumpulan data. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan metode analisis data. Analisis data seperti apa yang kita pakai. Nah, jadi banyak lagi ya komponen metodologi itu banyak. Silahkan kalian nanti perdalam sendiri dan minimal harus ada beberapa hal ini yang paling penting di dalam karya tulis kalian nantinya. Nah, selanjutnya kita ke bagian hasil dan pembahasan. Ya, hasil dan pembahasan merupakan hasil analisis dari fenomena di wilayah penelitian yang relevan dengan tema sentral kajian. Nah, hasil yang diperoleh dapat berupa deskriptif naratif, angka-angka, tabel, ilustrasi, eksplanasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang paling penting hasil harus dapat menjawab masalah penelitian. Nah, selanjutnya pembahasan ditulis dengan ringkas, fokus kepada interpretasi dari hasil yang diperoleh dan bukan merupakan pengulangan lagi dari bagian hasil. Nah, selanjutnya acuan pustaka harus muncul dan dapat kita bandingkan di dalam hasil kajian informasi berupa tabel, grafik, foto, diagram, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ilustrasi dapat kita gunakan, tapi harus diberikan simbol-simbol pendukung yang jelas. Nah, kemudian untuk mendukung bagian hasil dan pembahasan, dapat juga kita menyajikan ide atau hasil penelitian dalam ilustrasi yang bisa mengefisiensikan volume tulisan. Nah, karena tampilan sebuah ilustrasi ada kalanya lebih lengkap dan informatif dibandingkan sesuatu hal yang kita narasikan panjang lebar, gitu ya. Nah, oleh karena itu, ketika kalian membuat hasil penelitian, perlu kalian lihat pertanyaan penelitian kalian, apakah pertanyaan penelitian kalian itu hasilnya sudah menjawab atau belum, gitu ya. Nah, kemudian dalam hasil penelitian harus senantiasa kalian melakukan proses seleksi data dan reduksi data. Misalnya, ketika kalian meneliti tentang upaya atau tantangan misalnya. Contoh, misalnya tadi seperti contoh di judul, tantangan dalam mengimplementasikan nilai simpati dan empati. Nah, kalian berbicara tentang tantangan, tapi data yang kalian dapatkan data tentang upaya. Apakah dia masuk ke dalam pertanyaan kalian? Tidak. Berarti kalian seleksi, kalian reduksi. Jadi, yang kalian masukkan di dalam hasilnya adalah hal-hal yang berkenaan dengan tantangan, dan tantangan. Jadi ketika yang kalian temukan itu bukan data tentang tantangan, jangan dimasukkan. Nah, jadi begitu ya. Ketika kalian membuat sebuah penelitian, acuan kalian adalah pertanyaan penelitian kalian itu. Karena tujuan kalian sudah dari pertanyaan penelitian itu, kalian menentukan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian kalian itu sudah ditentukan. Nah, ketika kalian mencari hasil penelitian, artinya nggak boleh lari dari pertanyaan penelitian dan tujuan yang kalian rumuskan. Itu adalah clue penting yang harus kalian pahami. Ya. Selanjutnya, setelah kita membahas, ketemu hasilnya, mana yang kuantitatif sudah dihitung, dan kemudian sudah dilakukan uji korelativitas misalnya, uji koefisiensi, dan lain sebagainya, selanjutnya kita simpulkan. Nah, kemudian kesimpulan ini merupakan bagian akhir dari sebuah karya tulis ilmiah yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan, atau hasil uji hipotesis tentang fenomena yang diteliti. Nah, kesimpulan bukan pengulangan tulisan dari hasil pembahasan, tapi bagaimana caranya kita membuat narasi baru yang kemudian itu tidak berbenturan dengan apa yang kita sampaikan di dalam hasil atau temuan. Ya, kemudian
kita lakukan analisis baru dengan redaksi yang baru, tidak melakukan pengulangan, apalagi mengcopy bagian temuan ke kesimpulan. Tidak seperti itu. Nah, dan yang paling penting menjadi catatan kita adalah kesimpulan itu harus mampu menjawab pertanyaan dan permasalahan penelitian. Nah, jadi ketika kalian menarik kesimpulan, kalian harus lihat lagi ke belakang. Kalian lihat lagi pertanyaan penelitian kalian apa, misalnya pertanyaan penelitian kalian bagaimana tantangan yang dihadapi dalam memunculkan nilai empati. Nah, berarti jawabannya apakah satu mungkin melakukan apa, dua apa, tiga apa. Kemudian apakah kesimpulan kita itu sudah bisa menjawab pertanyaan? Udah sesuai belum pertanyaan penelitian kita itu, kesimpulan kita itu dengan pertanyaan penelitian kita? Jika belum, berarti ada proses yang salah. Ada reduksi data atau seleksi data yang tidak benar. Kita bisa mengulangi lagi prosesnya. Nah, oleh karena itu, yang saya peringatkan adalah ketika kalian menarik sebuah kesimpulan, kalian harus sering-sering intip ke bagian rumusan masalah dan ke bagian tujuan. Jawab pertanyaan atau permasalahan penelitian. Oke, nah selanjutnya biasanya bisa lebih baik ya apabila diperlukan saran itu dapat berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata atau implikasi kebijakan dari kesimpulan yang kita peroleh. Nah, misalnya kita meneliti tentang tantangan. Nah, artinya ketika mungkin kita menemukan bahwa harus ada lembaga nih yang bisa mengakomodir tantangan tersebut sehingga kita bisa mudah. Nah, misalnya lembaganya apa? Boleh di-mention gitu. Ya, mungkin akan ada misalnya kasus seperti tadi ada penimbunan hand sanitizer dan masker misalnya. Berarti ada lembaga yang bisa kita mention dalam saran kita, misalnya lembaga perlindungan konsumen misalnya. Nah, dengan temuan empirik yang ini nih hasil kajian kita ini, kita memberikan saran kepada lembaga perlindungan konsumen seharusnya melakukan 1, 2, 3, 4. Nah, begitu sarannya. Berarti dalam karya tulis ilmiah ini apa yang kita tuliskan di awal itu akan ada benang merah yang tidak terputus rangkaiannya dengan kesimpulan serta saran yang kita berikan di akhir tulisan kita. Jadi tidak ada sesuatu yang melenceng, tidak ada sesuatu yang disampaikan itu yang tidak terkait dengan masalah yang kita angkat. Ketika itu ada seleksi datanya, reduksi datanya, nggak usah dimasukin. Cari lagi data-data atau hasil-hasil yang relevan, mendukung jawaban kita terhadap permasalahan penelitian kita. Itu kesimpulan. Nah, selanjutnya perlu apa? Kita perlu ada daftar acuan. Ya, daftar acuan ini disusun berdasarkan aturan di setiap lembaga. Nah, jadi gini, saat kalian ingin melakukan karya tulis ilmiah, membuat karya tulis ilmiah, kalian harus mengetahui dulu bagaimana pedoman yang berlaku. Nah, misalnya kalian mahasiswa dari prodi PR Vkom misalnya. Kalian mahasiswa dari prodi kriminolog FISIP misalnya. Kalian dari ekonomi FEB misalnya. Kalian harus bertanya dulu kepada kaprodi kalian masing-masing, kira-kira pedoman yang berlaku di kita ini seperti apa secara teknis. Karena ada APA, MLA, Chicago Style, Turabian Style, dan lain sebagainya, di mana itu berbeda di dalam penyusunan secara teknik. Nah, oleh karena itu, mumpung kalian masih semester awal, dan saya sudah mensosialisasikan ini kepada kalian, kalian harus cari tahu dulu sebelum kalian menulis karya tulis ilmiah, karena kalian harus mengetahui bahwa dalam membuat karya tulis ilmiah itu ada kaidahnya, ada pedomannya, dan pedoman yang berlaku di sebuah institusi bisa jadi berbeda dengan institusi yang lain. Oleh karena itu, ketika kita berada di sebuah institusi tertentu, maka kita akan tunduk kepada pedoman yang berlaku pada institusi tersebut. Jadi misalnya kalau kalian di FEB, kalian datanglah ke prodi kalian, tanya, Bu, bagaimana bentuk acuan penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di prodi kita. Nah, kalian menulislah dengan gaya itu, gitu. Ya, jadi itu PR bagi kalian, silakan kalian cari. Saya rasa mungkin di web student ada. Jadi silakan untuk dicari informasinya supaya nanti tulisan-tulisan yang kalian bikin itu sesuai dengan kaidah yang berlaku. Oke, ini penting untuk kalian perhatikan.
Ya, setelah tadi kita secara substansi, nah kemudian perlu membuat karya tulis yang menarik, yang bisa menginformasikan sesuatu dan membujuk pembaca untuk membaca hasil karya tulis kalian. Kalau nggak menarik, kalau tidak memberikan informasi baru, yang penting dan bermanfaat buat apa? Nah, selanjutnya menulislah untuk pembaca Anda dengan tulisan yang jelas. Karena apa? Ketika kita menulis, tulisan kita bukan untuk konsumsi kita sendiri. Tulisan kita untuk dibaca oleh orang lain. Oleh karena itu, ketika kita sendiri misalnya tidak paham dengan apa yang kita tulis, apalagi dengan makna yang sebenarnya, dan kemudian jangan bertele-tele, sehingga pembaca juga paham apa yang kita maksud. Karena tulisan yang berhasil adalah ketika tulisan itu, makna yang ingin disampaikan oleh si penulis, diterima sama oleh pembaca. Ketika penulis maksudnya A, tapi diterima oleh pembaca itu A accent, fail. Jadi ketika si penulis ingin mengatakan A, harus diterima maknanya A oleh si pembaca. Artinya ada makna yang tertangkap sama, makna yang ingin disampaikan oleh si penulis dan si pembaca itu memahaminya sama. Nah, oleh karena itu penting untuk menghindari kata-kata yang mengandung bias. Nah, hindari untuk membahas hal-hal yang tidak relevan dengan penelitian. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus melalui proses seleksi data, reduksi data, dan lain sebagainya, yang nggak sesuai, yang nggak relevan, buang. Nanti kan sedikit hasilnya, Kak, gitu. Kami pengen banyak biar keren, gitu. Nah, enggak. Keren nggak kerennya bukan dari banyak sedikitnya tulisan kalian. Kalau tulisan kalian banyak lembarannya, tapi ternyata tidak sistematis, tidak metodologis, judulnya nggak sesuai dengan isinya, kemudian jawabannya tidak ketemu di kesimpulannya, itu fail. Nggak apa-apa sedikit, tapi sistematis, metodologis. Tapi Kak, saya pengen banyak. Tapi saya janji bisa sistematis dan metodologis. Bagus. Kalian bikin yang banyak, tapi sistematikanya bagus, dia juga metodologis, apa yang di rumusan masalah terjawab di kesimpulan, kemudian lebih bagus lagi. Nah, yang tidak bagus apa? Yang tidak bagus adalah ketika rumusan masalah tidak terjawab di kesimpulan. Itu baru gak bagus. Nah, tidak kepada jumlah halamannya, tetapi pada proses teknis dan substansi dari tulisan kalian itu sendiri. Nah, selanjutnya, kalian jangan terlalu banyak memberikan penjelasan atau pernyataan yang tidak perlu. Nah, selanjutnya gunakan kata-kata atau diksi yang sesuai. Gunakan kalimat yang sederhana dan tidak kompleks. Kalian masih ingat mungkin waktu SMA, SMP pernah diajarin pola SPOK. Diajarin cara membuat paragraf yang baik. Kemudian bagaimana hubungan antar paragraf. Nah, pelajaran bahasa Indonesia terutama pada masa SMP itu atau SMA ya, jangan kalian lupakan. Karena masih akan kalian bawa-bawa itu sampai nanti kalian menyelesaikan tugas akhir. Karena apa? Untuk membuat sebuah kalimat yang efektif, kalian harus mengetahui bagaimana penempatan pola SPOK yang tepat. Siapa melakukan apa, objeknya apa, bagaimana prosesnya, secara keterangannya seperti apa. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah mencantumkan sumber-sumber rujukan. Karena apa? Ini terkait dengan etika. Tanpa mencantumkan sumber-sumber rujukan, kita akan dikatakan melakukan aksi plagiarisme. Nah, jadi sumber rujukan ini bisa kalian taruh di footnote atau di body note. Nah, yang nantinya keseluruhan itu akan ditampilkan di dalam daftar pustaka. Daftar pustaka nama lainnya bisa daftar referensi, bisa bibliografi, dan lain sebagainya. Hanya berbeda dalam istilah, tapi sama dalam makna dan fungsi. Oke, nah itu hal-hal penting yang harus kalian perhatikan dalam membuat karya tulis ilmiah. Nah, selanjutnya tadi ya, cantumkan sumber-sumber rujukan, sekarang sumber itu semua ditulis. Next slide, penulisan sumber. Ya, jadi seluruh kutipan kalian dari bagian latar belakang sampai ke bagian hasil akhir, nah itu kalian lakukan secara teliti. Penulisannya kalian tuliskan kembali di penulisan sumber. Di bagian bibliografi atau daftar pustaka kalian semua.
Karena tanpa adanya itu, karya tulis ilmiah kalian cacat. Karena apa? Tidak mungkin kalian mencarinya sendiri. Artinya, karya tulis kalian, apapun nanti, saya pesankan kepada kalian. Misalnya nanti kalian menjawab pertanyaan dari dosen kalian. Nah, dalam menjawab pertanyaan tersebut, kalian tidak menggunakan seluruhnya pemikiran kalian. Tapi kalian mengutip beberapa sumber lain yang memperkuat argumen kalian. Kalian perlu untuk menerangkan. Menurut buku si Anu yang saya baca pada halaman sekian dikatakan bahwa begini. Nah, menurut saya, nah silakan kalian mau perkuat, kalian mau bantah, kalian mau apa, terserah. Tapi kita penting untuk menuliskan sumber bacaan kita. Sekecil apapun kita mengutip, sedikit apapun kita mengambilnya. Itu perlu kita cantumkan kalau di dalam kaidah ilmiah. Jadi jangan pernah kita mengklaim hasil pemikiran orang lain, kita katakan itu sebagai pemikiran kita sendiri. Nah, sebagai pertanggungjawaban saya, karena saya tadi nyuruh kalian pakai referensi, nah ini dia referensi yang saya gunakan dalam membuat materi pertemuan kita pada hari ini. Nah, jadi kalau kalian ingin melihat lebih lanjut, silakan kalian baca pada referensi itu. Dan kemudian untuk menambah wawasan kalian, silahkan kalian perkaya sumber bacaan kalian dari buku-buku apapun, jurnal-jurnal manapun, silahkan. Agar pengetahuan kalian menjadi lebih baik tentang karya tulis ilmiah. Nah, secara substansi demikian, kita kembalikan ke Kak Natal. Oke, terima kasih Kak Ii. Baik. Oke, baik teman-teman. Teman-teman dipersilakan kalau misalnya ada yang mau diskusi atau mau bertanya gitu, boleh langsung raise hand. Nanti kita mempersilakan teman-teman untuk open mic. Yuk, ini kesempatan yang sangat langka loh. Kita masih ada waktu ya sekitar setengah jam, mungkin ya. Setengah jam kurang gitu untuk teman-teman bisa sharing gitu loh. Kira-kira apa sih Kak caranya atau tips and tricksnya? Terus awal-awalnya tuh kita harus ngapain dulu sih sebenarnya? Nah, itu boleh ditanyakan ya teman-teman. Gimana? Ada yang mau bertanya? Silakan langsung aja. Oke, ada yang mau bertanya. Angelina. Oke, silakan. Iya, selamat pagi Bu. Saya Selamat Angelina pagi. Esma Putri. Saya ingin bertanya. Boleh buka kameranya, Angelina? Lagi nggak pakai kerudung, Bu. Iya, nggak apa-apa. Langsung aja. Saya mau tanya yang barusan, Bu. Kan kita harus mencantumkan referensi. Nah, apakah referensi itu termasuk dengan daftar pustaka atau berbeda? Oke, terima kasih Angelina. Nah, jadi gini, dalam badan tulisan itu ada yang namanya footnote atau body note ya. Boleh kita menggunakan footnote. Kalau footnote itu dia hanya ada nomor setelah misalnya kita mengutip sebuah pernyataan dari sebuah jurnal tertentu. Nah, kemudian di ujungnya itu ada angka kecil. Nah, kemudian nanti ditulis di bawahnya itu footnote. Namanya siapa, sumbernya yang memberikan sumber, kemudian judulnya apa, kemudian dalam buku apa atau dalam jurnal apa, halaman berapa, tahun berapa, itu lengkap disertakan. Nah, atau misalnya kita pakai model body note. Nah, body note itu buka kurung, misalnya siapa, misalnya nih kayak sini, Siahaan misalnya. Jadi Siahaan, tahun berapa dia mengeluarkan publikasi tentang itu, kemudian ada di halaman berapa, tutup kurung lagi. Nah, itu adalah penyertaan sumber pada badan tulisan dalam bentuk body note ataupun footnote. Nah, nanti di akhir setelah kita menulisnya selesai, sudah sampai di bagian kesimpulan, tugas kita adalah menuliskan ulang kembali semua catatan itu, semua sumber referensi yang kita pakai, baik misalnya kita pakai footnote, berarti dari footnote 1 sampai footnote terakhir, itu kita
tuliskan di dalam daftar pustaka atau daftar bibliografi dengan teknik tertentu yang berlaku di dalam institusi kalian masing-masing. Gitu. Entah mungkin nama, tahun, kemudian dulu, judul dulu, kemudian tahun. Nah, jadi itu akan berbeda-beda secara teknis. Mungkin penempatan koma juga berbeda, penempatan kurungnya juga berbeda. Nah, hanya perbedaan teknis saja. Nah, tapi secara substansi itu unsurnya sama. Nah, jadi intinya sekali lagi, apa yang terdapat di dalam daftar pustaka atau daftar bibliografi itu adalah semua rujukan yang kita gunakan pada bagian awal, latar belakang, hingga bagian temuan, baik itu hasil wawancara dan lain sebagainya. Hanya bagian kesimpulan saja, karena kesimpulan tidak pakai acuan. Kesimpulan itu adalah bagaimana analisis kita dalam hasil itu. Gitu. Angelina, bisa dipahami? Iya Bu, bisa mengerti. Terima kasih Bu. Angelina. Sama-sama. Ada yang mau lagi bertanya, jangan malu-malu loh. Ini kita tahu teman-teman nih pasti belum berpengalaman dalam menulis. Jadi nggak apa, tanya-tanya yang standar-standar, boleh gimana sih cara bikin judul atau apa? Saya mau Silakan. bertanya, Kak. Ya boleh, silakan. Siapa namanya? Saya Elisida Elfridayanti. Ya. Saya mau bertanya, saya kan mau milih metode kuantitatif ya. Di situ kan kuantitatif pasti memakai rumus statistik. Iya. Ketika saya memilih metode kuantitatif, apa sih kesulitannya ketika kita menyusun skripsi dengan menggunakan metode kuanti? Oke, baiklah. Terima kasih pertanyaannya. Jadi tidak ada yang sulit dalam metode itu. Ya, apalagi mungkin gitu loh. Kalau kita menggunakan metode kuantitatif, tingkat kesulitan kita adalah dituntut untuk teliti. Teliti di dalam menyusun dan memasukkan angka-angka itu. Ya, karena apa? Kita tidak perlu menghitung sekarang. Karena apa? Sudah ada banyak sekali alat yang bisa kita pakai. Contohnya misalnya SPSS. Ya, jadi kita tidak perlu lagi menghitung secara manual. Berapa banyak pun angkanya kita tinggal masukkan ke SPSS. Mungkin tingkat kesulitan kita adalah bagaimana cara kita membuat itu supaya teliti. Jangan ada satu angka pun yang salah. Jangan ada satu penempatan koma pun yang salah. Karena satu aja komanya salah, ya udah nanti ke belakang hasilnya salah. Nah, satu angka selisih, ke belakangnya juga selisih. Nah, jadi yang tersulit dari metode kuantitatif itu adalah bagaimana cara kita harus teliti. Nah, kemudian kalau metode kuantitatif itu kita agak sulit di awal karena apa? Dalam membuat penelitian kuantitatif itu desainnya harus sudah matang, baru kita terjun ke lapangan. Jadi kita sudah desain, kita akan pakai rumusnya apa, kemudian uji korelasi kita apa nanti, uji koefisien kita apa nanti, baru kita sebar angket, sebar kuesioner, nanti apa hasilnya, entah mungkin dia 1, 5, mungkin 4 atau 3. Nah kemudian kita masukkan ke dalam tabulasinya, nah setelah itu selesai pekerjaan kita masukkan ke dalam mesin hitung. Analisis hasilnya keluar, mudah. Nah kalau kualitatif beda lagi. Kalau kualitatif kita boleh setelah kita ke lapangan, belum terpikir pun desain penelitian kita, tapi kita udah ke lapangan, selanjutnya sampai di lapangan baru kita olah lagi, nggak masalah. Nah, jadi tingkat kesulitan kuantitatif itu ada di awal. Karena kita harus mempersiapkan desain penelitiannya dulu dengan paripurna, baru kita turun ke lapangan. Nah, tapi setelah kita ke lapangan, setelah desainnya itu sudah selesai semua, itu akan mudah dilakukan. Beda halnya dengan kualitatif. Di awalnya kita mudah, tapi di akhirnya kita sulit. Karena kita kan dengan sekian banyak data, kita harus mencari data-data mana yang terpakai. Nah, belum lagi jika data tersebut tidak memenuhi. Misalnya kita pengen cari data tentang apa dan belum ketemu, kita harus bolak-balik ke lapangan lagi. Gitu. Nah, jadi masing-masing metode itu punya tantangan tersendiri. Kualitatif tantangannya ada, kuantitatif tantangannya ada. Jadi tinggal lagi kita di mana nyamannya kita. Kita akan nyaman untuk mendesain di awal kemudian mudah di akhir, atau kita biarin mudah di awal tapi sulit di akhir. Ya, itu aja sebenarnya pilihan di tangan kita gitu. Bisa dipahami?
Bisa Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaannya? Ada Kak. Siapa yang mau? Oke, Vinewita, silakan. Dalam penulisan Dafpuska, misal kita dapat Suaranya kurang jelas. Ya, putus-putus nih kamu. Halo, Vinewita. Atau mungkin bisa diketik aja ya pertanyaannya. Ya, kamu kalau mau tanya langsung di chat aja ya. Mungkin sambil nunggu yang lain ada yang mau bertanya langsung? Ada lagi? Mana? Cika. Cika, silakan Cika, mau tanya apa? Ya, selamat pagi Ibu, Kak. Saya mau nanya nih, kira-kira referensi bacaan yang boleh kita kutip atau diambil argumennya buat karya tulis ilmiah kita itu yang tepat tuh yang seperti apa ya? Karena kan saya pernah dengar katanya nggak boleh ambil data dari Wikipedia. Mungkin Ibu punya tips buat kita untuk cari sumber jurnal yang tepat itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Jadi, untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah memang ada standar-standar data yang boleh kita pakai. Nah, contoh, kita tidak diperkenankan untuk menggunakan blogspot. Terus kita tidak diperkenankan untuk menggunakan berita-berita online yang tidak jelas kredibilitasnya. Nah, kemudian sebaiknya apa? Kita menggunakan situs-situs yang itu ORG ya, itu benar-benar organisasinya secara resmi, yang situs resmi. Kan beda. Misalnya ada situs Kementerian Luar Negeri, .go.id misalnya. Atau mungkin situs departemen apa misalnya, Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian misalnya .go.id. Nah, situs-situs resmi tersebut bisa digunakan. Tapi situs-situs nggak jelas, pemberitaan-pemberitaan online yang mungkin ya sekarang ini kan everyone is publisher ya. Siapapun kita bisa membuat pemberitaan. Kita gampang membuat media sendiri ya. Apalagi kita juga bebas membuat blog dan lain sebagainya. Everyone is publisher, everyone is journalism sekarang ini eranya. Nah, jadi kalau kita tidak pintar dalam memilih sumber untuk rujukan karya tulis ilmiah kita nanti akan salah dalam memilih data. Kita akan salah dalam memilih sumber. Oleh karena itu, kita itu harus mencari sumber itu yang valid, yang reliable, itu kitab bisa yang ada volumenya, ada nomornya, ada tahunnya, diterbitkan oleh instansi tertentu. Nah, menggunakan sumber data dari jurnal itu akan jauh lebih baik ketimbang kita menggunakan sumber data yang lain. Kemudian kita juga bisa menggunakan data dari buku-buku ajar. Nah, selanjutnya dari laporan tahunan formal dari sebuah instansi tertentu, itu juga bisa kita gunakan. Nah, tapi yang paling penting kalian garis bawahi, jangan pernah kalian menggunakan data dari Blogspot atau kemudian WordPress, apapun itu ya, kan banyak sekali dunia maya milik bersama, siapapun bisa jadi publisher, bisa jadi jurnalis, dan kemudian bisa menerbitkan, bisa kalian gunakan dalam membuat karya tulis kalian. Nah, dulu pada saat belum terlalu ramai berita online seperti ini, itu di Indonesia yang dibenarkan karya tulis ilmiah itu baru Kompas. Nah, yang lain-lain masih diragukan. Nah, sekarang perkembangan terbaru. Nah, oleh karena itu kalian harus benar-benar teliti dalam melihat penggunaan sumber. Gunakan sumber-sumber dari situs resmi kalau ada bersangkutan atau tidak. Nah, kemudian sedapat mungkin perbanyaklah menggunakan jurnal ilmiah. Karena apa? Karena jurnal itu tidak terbit sembarang terbit. Jurnal itu melalui proses review. Jadi
penulis jurnal itu mengirimkan dulu tulisannya kepada institusi yang mengelola jurnal tersebut. Kemudian tulisan yang dikirim itu diadakan review pakar yang pada bidang yang dia tulis itu. Nah, kemudian ketika ada kesalahan pada draft tulisan itu akan dikembalikan kepada si penulis untuk diperbaiki. Nah, setelah itu dikembalikan kepada reviewnya. Nanti kalau kata reviewernya oke, kan. Nah, oleh karena itulah penggunaan jurnal itu menjadi sesuatu yang disarankan di dalam karya tulis ilmiah. Ini ada nih, bingung cari referensi karya tulis ilmiah, cek di situs ini ya. Tuh, terima kasih PSBL sudah bantu teman-teman. Oke, pertanyaan yang bagus. Apakah sudah terjawab? Sudah Ibu, makasih. Oke, terima kasih. Oke, kita masih ada waktu nih. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi nggak? Nah, ini daftar-daftar yang tadi saya baru masukin. Nah, bisa cari di lokal, ada di LIPI, Perpusnas, ada juga di Litgen juga banyak. Mau cari di search luar juga boleh. ResearchGate, nah itu juga hampir semua akademisi itu pasti akan nyari di sini. Mahasiswa juga akan carinya biasanya di sini untuk yang free ya. Gitu. Ada juga jurnal-jurnal yang pasti yang nggak free gitu lah. Kalian harus bisa, kalau mampu bayar ya harus bayar gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nanti ini akan kalau boleh kalian mau bisa screenshot juga boleh. Nanti kita akan juga taruh di ngampus, jadi kalian bisa download. Kak, saya mau bertanya Kak. Silakan. Dengan siapa? Dengan Daniel Kak. Oke. Saya mau bertanya apa bedanya makalah dengan karya tulis ilmiah. Oke, terima kasih pertanyaannya. Apa bedanya makalah dengan karya tulis ilmiah? Nah, makalah itu adalah bagian dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu adalah format besarnya. Nah, makalah itu bagian di dalamnya. Jadi ada yang namanya karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu terdiri dari berbagai macam bentuknya. Ada makalah, ada artikel ilmiah, ada tesis, ada disertasi, ada laporan dan lain sebagainya. Makalah di bagian dalamnya, ya. Jadi karya tulis ilmiah itu adalah nama besarnya. Kemudian jenis-jenis karya tulis ilmiah itu diantaranya adalah makalah, gitu. Sudah terjawab? Berarti berarti makalah itu berarti yang bersama dengan karya tulis ilmiah, betul Kak? Atau gimana Kak? Makalah itu adalah bagian dari karya tulis ilmiah. Oh, bagiannya. Makalah itu adalah salah satu bentuk, ya, adalah salah satu bentuk dari karya tulis ilmiah di antara banyaknya bentuk-bentuk lain, gitu. Sudah bisa dipahami? Berarti hampir seluruh isi yang ada di makalah itu berarti ada dalam karya tulis ilmiah gitu. Ya, kalau membuat makalah ya dengan teknik penulisan ilmiah. Bagaimana prosedurnya adalah dengan prosedur membuat karya tulis ilmiah. Lalu berarti bagian-bagian dari makalah itu berarti ada terdapat di karya tulis ilmiah gitu Kak? Jenis karya tulis ilmiah ada berapa itu? 10 macam lebih gitu. Nah, ada makalah, monografi, kajian kebijakan, majalah ilmiah, buku ilmiah, prosidik, semuanya adalah jenis karya tulis ilmiah. Dan makalah, oke, seperti itu. Ada pertanyaan lain? Sudah bisa dijawab? Sudah paham jawaban dari saya? Bu, saya mau nanya. Dengan siapa? Dengan Hafiz Taufikul. Oke. Wajahnya bisa kelihatan nggak on cam? Oh Oke, ya. sip. Ayo lupa. Dimatiin. Apa pertanyaannya? Kalau makalah itu hampir skripsi itu hampir sama kayak makalah. Apa beda juga? Beda. Nah, bentuk kalau skripsi, makalah ini biasanya, kalau makalah itu biasanya hanya 3 bab kecil, gitu ya. Kalau paper itu biasanya tidak dibagi per bab, ya. Jadi ada modelnya, dia nama, kemudian judul seperti yang tadi saya jelaskan. Ada latar belakangnya, kemudian ada
tinjauan teorinya, ada metodologinya, ada tinjauan pustaka dan ada hasilnya, kemudian kesimpulannya. Nah, kalau makalah pembahasan penutup. Nah, kalau skripsi beda lagi. Kalau skripsi dia lebih kompleks dari makalah. Skripsi itu pertama untuk mengajukan skripsi kita mesti buat proposal skripsi. Nah, setelah proposal skripsi ini diuji, kemudian dinyatakan boleh dilanjutkan, baru kita melanjutkan penulisannya. Kalau proposal ini belum disetujui, kita belum bisa melanjutkan ke bab selanjutnya. Nah, kemudian skripsi itu biasanya minimal terdiri dari 5 bab. Dimulai dari bagian pembahasan hingga diakhiri dengan bagian kesimpulan. Gitu. Dia skripsi itu lebih lengkap. Kalau makalah tidak terlalu lengkap. Proposal itu biasanya disuruh ngapain ya? Paling-paling hanya 3 bab. Gitu. Mengajukan Sudah proposal itu membayangkan? biasanya disuruh ngapain? Kalau mengajukan kira-kira apa yang akan kita teliti, ya kan? Kita sampaikan latar belakangnya apa, kemudian rumusan masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa, manfaatnya apa, metode yang akan kita gunakan seperti apa. Nah, kemudian teori yang kita pakai itu apa. Kemudian ini diuji, setelah diuji, kata misalnya pengujinya oke, baru kita lanjut ke lapangan melanjutkan pada bab selanjutnya untuk proses pencarian data, untuk merumuskan hasil dan kajian jawaban penelitian serta merumuskan kesimpulan gitu. Ya, baik Bu, makasih. Oke, teman-teman. Sepertinya kita kan waktunya sudah habis nih, udah mau habis maksudnya. Mungkin satu pertanyaan, kalau misalnya singkat ya, satu pertanyaan singkat, kalau masih ada silahkan. Apakah ada? Secara singkat ya. Izin nanya, di sini saya mau bertanya, apa saja sistematik dalam penulisan karya ilmiah? Contohnya, gitu. Sistematika dalam menulis suara saya? Ya, udah kedengeran. Ya, kedengeran. Ya. Sistematika dalam menulis karya tulis ilmiah itu, nih, format standar. Ini yang seperti yang ada di screen kalian. Nah, itu adalah bentuk sistematika untuk membuat sebuah makalah sederhana yang nanti kalian akan tulis. Nah, sistematika ini tentunya berbeda pada setiap masing-masing jenis tulisan. Kalau sistematika laporan, beda lagi. Sistematika skripsi, beda lagi. Sistematika disertasi, beda lagi. Sistematika buku biografi, beda lagi. Nah, ini kita sampaikan ilmiah untuk paper atau makalah gitu. Jadi masing-masing jenis itu akan memiliki bentuk sistematik. Kata pengantar. Kalau untuk makalah boleh diberikan kata pengantar, tapi kalau untuk paper sederhana tidak pakai kata pengantar, tidak apa-apa. Itu mengenai kata pengantar. Terdiri dari bab 1, 2, 3, itu perlu kalian menggunakan kata pengantar. Jadi wajah atau penampilan dari makalah itu berbeda dengan wajah atau penampilan dari paper. Kalau paper itu langsung saja kita setelah judul, kita nggak perlu pakai cover-coveran, judul, kemudian penulisnya siapa, kemudian abstraksinya, kemudian langsung ke bagian pendahuluan seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau makalah, kalian perlu menempatkan bab 1, 2, dan 3. Boleh pakai kata pengantar. Tapi kalau kalian membuat paper, tidak perlu ada kata pengantar. Gitu. Cukup jelas ya perbedaannya ya, dan penggunaannya. Oke. Oke, itu yang terakhir. Sepertinya kita sudah mau habis karena nanti akan otomatis ke close gitu ya. Kalau kita kelamaan. Oke, terima kasih Kak Ii, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada pelatihan karya tulis ilmiah yang sesi kedua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nanti teman-teman yang belum puas bisa konsul sendiri ke dosen masing-masing karena kita sudah memberikan base-nya. Teman-teman bisa secara lebih dalam bertanya ke dosen masing-masing atau bisa melalui PSBL, melalui nomor telepon yang ada di poster gitu ya. Kita akan terbuka kalau teman-teman mau konsultasi.
Dan tidak hanya itu, kalau misalnya kalian belum puas juga, kalian bisa searching aja di internet karena banyak banget contoh-contoh tips and tricks cara menulis makalah yang baik dan benar. Kalian searching di YouTube juga banyak pelatihan-pelatihan. Jadi ya inisiatif diri sendiri gitu ya. Kita sudah dewasa gitu. Jadi bisa mencari bahan-bahan yang lain gitu ya. Dan juga next kita akan ada seminar kebudiluhuran. Kalian jangan lupa ikut karena itu juga berkaitan dengan tema besar kita. Jadi teman-teman bisa mendalam lagi untuk tentang hoax dan tentang tema supaya kalian bisa lebih luas gitu dalam menulis papernya, makalahnya. Dan jangan lupa nanti di akhir semester akan ada acara one day kebudiluhuran. Teman-teman nanti makalahnya akan dipilih satu makalah terbaik di kelasnya. Dan itu akan dikompetisikan pada acara tersebut ya. Tidak hanya kompetisi paper, juga ada webinar juga, teman-teman bisa hadir di situ. Dan mengingatkan bahwa selama kalian kuliah, kalian wajib mengumpulkan 4-5 sertifikat kebudiluhuran. Jadi jangan lupa berpartisipasi dalam segala kegiatan berkaitan dengan kebudiluhuran ya. Dan jangan lupa kegiatan PSBL, informasi tentang WBL itu semuanya dapat dilihat di Instagram PSBL. Jadi jangan lupa follow PS_Budiluhur dan pantengin semua info-info tentang mata kuliah WBL dan subscribe juga YouTube PSBL. Oke, mungkin sekian saja teman-teman ya pelatihan pada hari ini. Silakan kalau ada apa-apa hubungi PSBL terkait dengan mata kuliah WBL. Dan kemudian tidak juga lupa di akhir acara kita akan ada foto bersama ya. Jadi teman-teman diharapkan semuanya buka kameranya sekarang. Jadi kita akan foto bersama salam budi luhur ya. Jadi teman-teman seperti ini ya. Nah nanti mungkin ada dari tim PSBL Fitri memulai untuk ngelit sisi foto bersama. Teman-teman diharapkan semuanya buka kamera ya. Oke semuanya siap-siap. Kita mau dokumentasi. Pakai masker atau tidak? Pakai masker atau tidak? Tidak usah. Nggak usah, nggak apa-apa. Udah siap semua. Jadi di sini ada 20 layar. Jadi nanti aku dokumentasinya satu-satu. Oke, semuanya udah siap. Bagi yang page-nya nggak ada on cam nggak apa-apa, nggak usah di screenshot ya. Oke, siap. Oke, aku mulai dari layar pertama. Untuk layar pertama 3, 2, 1. Untuk layar kedua 3, 2, 1. Untuk layar ketiga sebentar. Layar ketiga 3, 2, 1. Untuk layar keempat 3, 2, 1. Untuk layar kelima 3, 2, 1. Untuk layar keenam 3, 2, 1. Untuk layar ketujuh 3, sebentar. Untuk layar ketujuh 3, 2, 1. Untuk layar ke-8 3, 2, 1. Untuk layar ke-9 3, 2, 1. Untuk layar ke-10 3, 2, 1. Untuk layar selanjutnya 3, 2, 1. Oke, karena yang akhir nggak ada yang on cam, aku percepat. (16, 17, 18, 19). Oke, sudah ke Natal. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk absensi matkul pertemuan 7 ini, 6 ini teman-teman bisa koordinasi ke dosen masing-masing untuk di-update di e-learning masing-masing ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Kak Ii. Silakan bagi yang ingin live.
Oke, bye semua. Iya. Terima kasih Kak I. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cika. Salam budi luhur. Salam budi luhur. Tarik Salam sih. Budil. Yakzel. Yakzel. Apa? Siapa sih Pak? Yakzel. Apaan sih Ustaz?